Halo, ketemu kembali dengan saya Henry Simon masih. Kali ini saya akan membuat video tentang tips membuat video presentation. Oke, mari kita lanjut saja. Pertama kita ke bagian overview. Jadi kenapa saya membuat video ini? Ya itu karena awalnya saya ingin bikin video presentation, tapi bingung caranya gimana ya yang efisien gitu, yang agak efektif. Maka itu akhirnya saya belajar dan hasilnya saya bagi di sini agar besok-besok saya nggak bingung lagi. Ya, dan mudah-mudahan ya info ini berguna juga bagi kalian yang menontonnya. Oke, kita masuk ke table of contents. Jadi presentasi ini saya bagi menjadi beberapa bagian penting, yaitu pertama adalah pengumpulan ide dan bagaimana menyalurkan ide tersebut ke presentasi. Ketiga, bagaimana menyalurkan presentasi tersebut ke video, dan terakhir kita upload dan siap ditonton oleh kita. Oke, kita masuk ke bagian pertama, yaitu pengumpulan ide. Jadi untuk membuat sesuatu, ya kan, pertama-tama tentu Anda harus mencari tahu dulu apa yang ingin Anda bikin, ya kan. Jadi Anda harus mengumpulkan ide, gitu kan, apa yang ingin Anda bikin. Lalu setelah Anda tahu apa yang ingin Anda bikin, Anda bisa mencari reference dari orang lain, Google, YouTube, buku tentang cara membuat hal yang Anda bikin tersebut. Lalu Anda kumpulkan semua reference tadi sehingga menjadi sebuah ide tentang apa yang ingin Anda buat. Bagian paling penting dari pengumpulan ide itu adalah kita harus mencatat ide tersebut, karena kalau ide tersebut hanya ada di otak saja, itu kita kadang suka lupa. Terutama kalau pencarian ide ini membutuhkan waktu lama ya. Ya karena itu sudah 2 hari, 3 hari gitu lah. Kita sudah lupa gitu loh. Biasanya saya catat menggunakan editor yang simple saja, yaitu Notepad. Walaupun berikutnya ada saya tambahkan tools yang memudahkan saya untuk mencari Notepad tersebut gitu. Karena bisa saja pada suatu waktu ya saya bisa punya 5 ide, 7 ide atau 10 ide gitu. Jadi memang awalnya saya mikir cuma 1 ide aja saja, ya sudah saya pakai aja Notepad, saya buka lalu saya catat gitu. Cuma seiring berjalannya waktu mulai banyak ide-ide saya yang keluar pada suatu waktu. Jadi dibutuhkan suatu tools yang untuk mencari Notepad tersebut dengan title yang saya inginkan, dan lalu ya membuka file tersebut. Walaupun ini juga bisa Anda gunakan memakai Explorer sih sebenarnya. Anda pakai Explorer ya Anda search saja berdasarkan teks yang Anda simpan tersebut. Oke, masuk ke bagian bagaimana menyalurkan ide tersebut ke presentasi yang lebih menampilkan ya, dibandingkan dari pertama tadi hanya Anda catat di Notepad ya. Jadi bagian pertama dari menyampaikan ide itu adalah dibutuhkan suatu media. Jadi media apa yang Anda mau present untuk orang lain melihat. Banyak media yang bisa dipilih seperti HTML, YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, dan macam-macam. Tapi di sini saya fokus memakai PowerPoint. Untuk membuat PowerPoint itu ya lebih memudahkan kalau kita mempunyai sebuah template.
Anda bisa mencari template ini di internet ya, mengenai PowerPoint template, dan Anda sesuaikan dengan ide-ide yang ingin Anda sampaikan. Apakah template itu ceria, suram, percintaan, tentang belajar, dan macam-macam. Biasanya setelah saya temukan template itu, nanti akan saya bagi menjadi judul, overview, table of contents, isi, dan thanks. Nah, setelah template itu jadi, mulai dah kita isi template tersebut sehingga menjadi presentasi. Pertama tentu kita harus membuat judul, sehingga orang yang melihat judul tersebut gampang mengerti tujuan dari presentasi tersebut. Lalu Anda isi TOC, yaitu table of contents. Ini adalah bagian yang memudahkan Anda nantinya dalam menyusun presentasi tersebut, karena di situ Anda highlight apa-apa saja yang mau Anda buat, mungkin summary-nya ya, atau poin-poinnya. Dan terakhir ya, Anda buat isi dari presentasi tersebut ya, berdasarkan di mana detailnya itu adalah berdasarkan dari notes yang Anda buat sebelumnya yang menggunakan notepad. Oke, ini bagian menyalurkan ide ke presentasi berikutnya. Setelah tadi Anda isi ya, terakhir Anda bisa menambahkan gambar, animasi, efek-efek, dan lainnya. Tentu itu sesuai dengan selera dan seberapa banyak effort yang ingin Anda tuangkan dalam membuat animasi dan efek-efek tersebut yang membantu dalam orang yang melihatnya. Oke, berikutnya menyalurkan presentasi. Oke, karena media yang ingin kita tampilkan itu adalah video, maka kita harus membuat presentasi itu menjadi video. Di sini tidak saya jabarkan detail karena topiknya cukup luas. Di sini saya menggunakan Bandicam untuk merekam presentation yang sudah saya buat. Anda juga bisa menambahkan suara Anda untuk merekam ya suara Anda. Oh ya, tapi ingat ya, Bandicam ini ada unlicensed sama license. Yang unlicensed itu hanya terbatas 10 menit. Ya, jadi harap diingat ya. Oke, lanjut. Upload. Oke. Setelah video jadi ya, Anda tinggal upload ya. Anda kasih thumbnail ya. Thumbnail ini bisa screen capture dari title presentasi yang ada di page pertama. Anda kasih judul dan deskripsi agar memudahkan buat yang nanti mau mencari video ini ya. Jadi dia nanti sudah mencari, dia melihat judul, dia melihat deskripsi ya. Oke. Terakhir kesimpulan. Wah, ternyata banyak juga kerjaan untuk membuat sebuah video presentasi ya. Nggak sesimpel itu ya. Ada banyak tahap tadi, ada mulai dari mencari ide, mencatat ide tersebut, merubah ide tersebut ke presentasi, merekam video, dan upload. Oke. Tentu harapannya agar semakin sering Anda membuat ya, tentu akan menjadi semakin mudah. Oke, mudah-mudahan video ini bisa mempermudah proses kalian dalam pembuatan video presentasi. Terakhir, terima kasih. Video ini dibuat oleh Henry Simon Masih, yaitu saya. Anda juga bisa mencari video-video saya lainnya di YouTube dengan misalnya Anda mencari nama saya di search YouTube. Oke, thank you. Sekian. Sampai bertemu kembali di lain waktu.